Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bikin martabak manis tanpa menggunakan gula, jadi apa enggak ya? Bahan yang wajib untuk pembuatan martabak manis supaya berhasil itu yang pasti, yang penting sebenarnya ada air, ada gula, tepung. Itu aja udah jadi. 3 bahan itu ya. Kalau untuk vanili ya merupakan wajib juga sih. Garam sebenarnya wajib apa enggak, tergantung kebutuhan. Kita langsung bikin adonannya ya sesuai tujuan kita, bahwa kali ini kita nggak akan menggunakan gula ya. Nah, untuk airnya biasa kalau saya kan pakai air 1 liter per 1 kilogram. Ini ya 1 liter. Ini airnya tadi sudah timbang. Kita masukin garam. Ini garam nggak sampai 1 sendok teh ya. Kira-kira segini aja. Paling banyak 1 sendok teh garam ya. Kita masukin. Nah, setelah itu kita masukkan ini ya, vanili ya. Kalau untuk vanili sebenarnya kita itu biasa pakai vanili yang cair teman-teman. Tapi karena ini tadi kehabisan dan lupa, jadi kita pakai yang bubukan aja. Karena sebenarnya sama aja, intinya untuk mengurangi bau amis ya dari telur. Oke ya, ini tadi sudah masuk garam sama vanilinya. Kita aduk sebentar. Nah, karena ini mati lampu, tempat saya mati lampu, jadi kita nggak menggunakan mixer ya. Ini mixer yang nganggur ini di sini ya. Kita pakai adukan manual aja. Oke, sudah larut. Lanjutnya langsung kita masukin tepung teman-teman ya. Ini dibuka dulu ya. Oke, kita masukin sedikit saja dulu ya. Kita masukin sekitar setengah aja. Oke, kalau sudah begini kita masukkan semua. Karena ini tadi wadahnya kecil teman-teman ya. Kalau kita masukin semua nggak muat. Kalau enggak kita aduk setengah dulu, karena ini tujuannya untuk eksperimen. Terus misalnya nanti kalau jadi ya insya Allah cara ini bisa kita gunakan. Tapi ya setidaknya mungkin terlebih dahulu nanti aku lakukan uji coba paling enggak seminggu atau 2 minggu ya. Kita coba pakai cara ini terus. Kalau memang bagus, efek buruknya nggak ada ya, kita bisa pakai cara ini. Kalau untuk kemanisan kita kan bisa menggunakan cara lain. Misal gula kita pakai saat tabur atau penambahan susu. Ya, karena mati lampu ya, kita pakai alat manual teman-teman ya. Biasanya ngadon pakai mixer, ini mati lampu nggak pakai, kerasa agak lama. Ini kalau kita pakai mixer paling nggak nyampe 2 menit kita bikin adonan itu ya. Khusus untuk ininya ya, apa, mixer adonannya, nggak dihitung sama persiapannya. Oke teman-teman ya, ini adonan sudah pindah di sini. Kita uji pakai 1 loyang aja ya. Nah, selanjutnya kita masukin pengembang.
pakai kira-kira aja ya, sekitar segini. Itu tadi soda, bakingnya juga kita tetap pakai segini. Oke, udah cukup. Kita aduk rata ya, kita ratakan. Oke, kita aduk sampai encer ya, sampai kalis. Oh iya teman-teman ya, tadi belum kita masukin telur ya. Nah ini jadi kayak biasanya kita tetap menggunakan satu loyang satu telur ya. Ini tadi adonan yang nggak pakai gula, jadi ini sama sekali nggak pakai gula ya. Kita coba gimana jadinya. Penasaran? Saya aja juga penasaran, ini baru kali ini mau coba ini. Kalaupun ini nanti berhasil ya, kita bisa pakai cara ini ya. Oke, ini adonannya sudah pas, sudah cukup ya. Nah, sudah cukup, sudah pas. Tinggal kita tuang langsung ya. Oke, suara dari loyang pas. Kita langsung buat pinggirannya. Karena ini tadi loyangnya pas, nggak kepanasan, nggak juga kedinginan, langsung kita besarkan api teman-teman. Oke, kita amati. Aku deketin lagi ya, lebih dekat. Nah ini langsung ngembang ya. Kalau dari pinggir bagus sih, kayak biasanya. Tapi kalau kita lihat dari pinggirannya ini ya, ini kalau nggak pakai gula ini langsung kebuka ya, kelihatan ya. Oke ya, sambil kita amati. Nah, sudah mulai mengembang. Ini kira-kira hampir 50% gelembungnya terbentuk, tinggal bagian sini ya, tinggal bagian tengah ini. Ini sudah mulai kelihatan. Dari sini sudah bisa kita lihat ya, kayak gini jadinya rupanya kalau nggak pakai gula. Padahal ini pakai pengembang teman-teman ya. Tadi sudah pakai soda kue, baking juga sudah pakai, telur juga pakai. Cukup cuma satu bahan yang nggak kita pakai, itu tadi gula. Jadinya kayak gini, jelek banget ya. Oke ini teman-teman ya. Nah ini deketin. Pori-pori dari pinggir sudah terbentuk. Bentuknya kayak gini. Bisa teman-teman perhatikan sendiri. Kalau dari samping ini bisa kita bilang gagal ya, nggak ngembang sama sekali. Nah dari sini sudah kelihatan kekurangannya apa kalau kita nggak pakai gula. Yang pasti kalau kita nggak pakai gula sudah pasti gagal ya. Contohnya kayak gini. Oke teman-teman ya, dari sini sudah kelihatan ya, sudah bisa kita simpulkan nggak pakai gula martabak nggak jadi ya. Bawahnya juga kayak gini ya, pucat. Oke, kita angkat karena ini gagal. Dari uji coba kita kali ini, kita bisa menyimpulkan kalau gula ini nggak bisa kita tinggalkan dalam pembuatan adonan martabak manis teman-teman ya. Oke, semoga uji coba ini bermanfaat. Cukup sekian, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.